Oke, jadi kali ini aku abang akan membahas yang namanya tentang simple present, kan gitu kan? Jadi sebelum abang bahas yang namanya simple present, jadi abang mau mengasih tahu kepada kalian semua apa sih itu yang namanya tenses, ya kan? Kenapa? Karena simple present itu adalah bagian dari tenses. Jadi harus tahu dulu kita apa sih itu yang namanya tenses, kan gitu kan? Nah, gitu dia. Jadi kalau dikatakan yang namanya tenses adalah perubahan kata kerja berdasarkan waktu. Nah, sekali lagi ya, tenses itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan waktu. Nah, contohnya gimana bang? Gitu kan? Contohnya gini. Jadi kata kerjanya berubah berdasarkan waktunya berubah. Nah, contohnya misalnya kemarin, hari ini dan besok. Beda keterangan waktunya kan? Maka beda juga perubahan bentuk kata kerjanya. Nah, bisa ya? Karena yang membedakan tenses yang satu dengan yang lainnya adalah waktu. Ah, jadi dari mana sih kita membedakan bang? Misalnya tenses simple present, tenses yang namanya simple past kan gitu kan? Dari yang namanya keterangan waktunya atau info of time-nya kan gitu kan? Ah gitu dia. Jadi dekku ya perhatikan ke depan kan gitu. Jadi kalau ini dia adalah macam tak soal tentang simple present ini kan gitu kan? Oke. Jadi sekarang udah tahu kita pengertian yang namanya tenses kan gitu kan. Sekarang kita masuk ke bagiannya adalah simple present. Jadi apa sih itu bang simple present kan gitu. Jadi simple present itu dekku ya nanti terbagi menjadi tiga artinya ya. Tiga apa itu bang? Yang pertama adalah menyatakan kebiasaan atau dia rutinitas misalnya 3 kali sehari, setiap minggu. Ah itu dia pokoknya kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ah, dia rutinitas kan gitu kan? Itu atau dia kebiasaan. Yang kedua cuman bang adalah terjadwal kan gitu. Ini hampir mirip dengan rutinitas kan gitu kan. Misalnya aku les setiap 2 minggu sekali. Nah itu sudah ada jadwalnya. Maka itu adalah termasuk simple present. Nah itu dia. Dan yang ketiga ini adalah menyatakan kebenaran umum atau fakta, gitu kan? Ah biar kalian tahu deh ya contohnya ya. Misalnya gini. Jadi adalah sesuatu yang memang nyata kan gitu kan? Contohnya gini. Mamaku adalah seorang wanita, ya kan? Ah, berarti kan memang benar nyata atau fakta, kan gitu kan? Maka itu adalah simple present. Ah, gitu dia. Atau matahari terbit di sebelah timur, itu kan fakta. Maka tensisnya adalah simple present. Ah, gampang ya. Ah, jadi jelas sampai sini kan? Maka yang pertama tadi pengertian dari simple present yang pertama menyatakan kebiasaan, yang kedua terjadwal, yang ketiga menyatakan kebenaran umum atau fakta. Ah, udah jelas ya? Maka pengertian simple present itulah dia terbagi menjadi tiga kan gitu. Oke, jadi itu udah yakin lah bang kalian paham kan gitu kan. Maka sekarang kita udah tahu pengertiannya nih. Maka yang kedua tadi kan seperti yang abang bahas di awal video tadi ya kan. Maka abang bilang apa sih yang membedakan tenses yang satu dengan yang lainnya? Maka adalah keterangan waktunya. Maka keterangan waktunya apa bang? Supaya kita tahu kalau ketika kita menjawab soal kita tahu oh ini dia adalah simple present gitu kan dari keterangan waktunya. Contohnya biasa ada kata today ya kan, ada kata usually, always ya kan, often, every ya. Every ini bisa nanti dia every night, every year, pokoknya ada kata every ya kan. Ada kata once ya sekali, ada kata twice ya kan, ada kata hardly, seldom ya kan, never, sometimes ya, dan lain-lain. Ah itu dia ya. Jadi ketika ada kata seperti itu tadi, itu menyatakan adalah simple present. Ah, paham sendiri ya? Iya. Jadi setelah itu udah kita tahu yang namanya pertama adalah pengertian, ya kan? Yang kedua adalah keterangan waktunya yang menandakan ketika yang namanya ini adalah simple present, kan gitu kan? Ah, maka yang ketiga setelah itu apa bang yang kita bahas adalah rumusnya nih. Ah ini dia. Jadi itu di sini abang udah membahas atau membagi dua kelompok antara isemar dan verb, kan gitu kan? Nah, nanti ketika yang namanya untuk simple present, ya rumusnya itu nanti abang untuk yang namanya nanti simple present, yang namanya rumusnya nanti abang klasifikasikan menjadi dua bagian. Nah ini dia. Jadi cuman itu bang, kan gitu kan? Nanti dia bisa memakai isemar, dia bisa memakai verb. Ya sekali lagi ya. Nanti dia rumusnya itu bisa terbagi dua. Dia bisa memakai isemar, bisa memakai verb, tapi fungsinya berbeda. Ah gitu dia. Jadi pasti pertanyaan kalian nih, bang, kapan kita pakai atau kita gunakan dia isemar, ya kan? Kapan kita gunakan dia verb, ya kan? Berarti dia isemar ini adalah bagian dari to be ya, to be goreng, to be bakar gitu ya, nggak ada to be gitu ya. Ya jadi isemar ya. Maka
ketika yang kita gunakan to be, ya, ketika yang kita gunakan to be, maka itu untuk menghubungkan antara kata sifat ataupun kata benda. Tapi ketika ini adalah memang dia adalah melakukan ya suatu pekerjaan, ya, atau dia dihubungkan dengan kata kerja. Contohnya nih, jadi ketika yang namanya untuk izemar atau dia to be, ya, nanti dia kan ada itu kalimat positif, ada itu kalimat negatif, ada itu kalimat interrogatif, ya kan, atau dia kalimat tanya, kan gitu. Jadi kalau kalimat positif adalah ya berarti dia tidak memakai kata tidak, ya kan. Misalnya aku ingin mandi, ya kan, maka itu adalah kalimat positif, ya. Maka negatifnya memakai kata tidak, aku tidak mandi misalnya, gitu. Berarti kalau kalimat interrogatifnya cuma apa, bang? Itu adalah kalimat tanya, apakah aku ingin mandi? Gitu dia, bisa ya. Oke, maka ingat aja, positif dia tidak memakai kata tidak, ketika negatif dia memakai kata tidak atau dia not, ya kan? Maka interrogatif artinya apa? Dia menyatakan kalimat tanya, gitu ya, atau dia bertanya, kan gitu kan? Contohnya nih, kalau kita lihat yang untuk yang namanya kalimat positif, gitu kan? Dengan rumus subject plus is mr, ya. Maka bang, kapan kita gunakan is, kapan kita gunakan m, kapan kita gunakan r, gitu kan? Jadi ketika m kita gunakan untuk subjeknya I, gitu ya. Misalnya I am, gitu kan? Jadi ketika is bang, ketika is itu adalah untuk subjeknya si, it, atau orangnya atau subjeknya adalah tunggal, cuma satu, gitu kan? Oke, ketika r bang, kalau r ini kita gunakan untuk subjeknya adalah they, we, you, atau you, they, we, gitu kan? Gitu dia. Jadi atau dia subjeknya lebih dari satu atau plural ataupun jamak, gitu dia, bisa ya. Oke, maka nanti dengan rumus subject plus is jamak plus adjektif ataupun noun. Maka adjektif inilah dekku adalah kata sifat, ya. Maka noun adalah kata benda. Jadi kalau kata sifat ini contohnya bisa lah, ya kan, cantik, tampan dan lain sebagainya, kan. Tapi yang kedua adalah noun adalah kata benda, ya. Misalnya dia adalah buku, ya kan, pria, garis dan lain sebagainya, ya. Itulah dia dikatakan adalah kata benda. Oke, maka inilah rumusnya. Dan yang kedua, negatif. Kalau negatifnya cuma ada bang, gampang aja. Tinggal setelah to be-nya, ya, isemat, tinggal dibubuhi aja kata not, gitu dia. Ya, contohnya misalnya subject plus isemar plus not, ya kan, plus adjective or noun. Itu dia. Maka tinggal dihubungi kata yang namanya kata not. Contohnya misalnya nih, aku tampan, ya kan? Maka itu adalah kalimat positif, tidak ada kata not, ya kan? Yang kedua, aku tidak tampan, ya kan? Maka ada kata not, maka itu adalah kalimat negatifnya. Bisa ya? Oke, karena tampan itu adalah kata sifat. Dan yang ketiga cuma apa, bang? Dia kalimat tanya atau interrogatif. Ketika dia kalimat tanya, maka dia to be-nya dimajukan ke depan. Maka dia isemar plus subject plus adjektif ataupun noun. Bisa ya? Contohnya gini. Ketika tadi aku tampan, positif, ya kan? Aku tidak tampan, dibubuhi kata not, negatif. Apakah aku tampan? Baru masukkan ini, ya kan? Oke, jadi tergantung dia subjeknya. Oke, bisa sampai situ ya. Oke, maka contohnya seperti ini. Ya, udah bang buat contohnya nih. Oke, ayo kita lihat. Ya, contohnya. Boy is handsome. Ya kan? Ini dia kalimat positif. Karena tidak ada kata negatifnya. Ya kan? Oke, berarti kita masukkan rumus. Ya kan? Boy, subject. Ya kan? To be-nya. Karena dia boy, dia kan subjeknya tunggal. Maka memakai is. Ya kan? Maka boy is. Oke. Maka masukkan dia bisa kata sifat, bisa pun kata benda. Tapi di sini kebetulan yang buat adalah kata sifat, maka dia memasukkan kata sifat. Bisa nggak tambah di sini lagi bang? Man, bisa, karena bisa juga adjektif plus noun. Gitu ya, bisa juga boy is handsome man, gitu dia. Oke, bisa sampai sini ya. Oke. Maka yang kedua adalah negatif. Maka tinggal dibubuhi kata not, gitu kan? Maka coba kita lihat, boy is not handsome, ya kan? Maka kita lihat subjeknya mana bang? Ada kata boy, ya kan? Tetap aja masukkan, ya kan? Is, tinggal ini aja yang ditambahi, not handsome. Bisa ya? Oke. Yang ketiga, maka interrogatif maju ke depan, berarti isnya
maju ke depan. Apakah boy tampan? Ya kan? Maka masukkan dia is, ya kan? Is boy handsome? Gitu dia. Macam tak so bukan? Bukan gitu ya. Iya. Jadi gampang kali kan? Jadi ketika di sini pun dibuat he is handsome sama aja, ya kan? Tapi ketika di sini you, di sini menjadi apa? Are gitu kan? Karena you pasangkan dengan are. Gampang substitute ya. Iya, itulah yang dikatakan ya untuk menghubungkan kata sifat. Jadi ketika misalnya nih, kalau misalnya kita dimasukkan di sini misalnya kata kerja atau verb one bisa nggak bang? Nggak bisa. Karena apa? Istimewa ini dia untuk menghubungkan kalau tidak kata sifat ataupun kata benda ataupun kata sifat plus kata benda. Gitu dia ya, tidak bisa dihubungkan kata kerja. Bisa ya? Oke? Iya, jelas sampai sini. Dan yang kedua nih. Yang kedua ada kata verb one, ya kan? Oke. Jadi di sini juga ada 3 rumus juga sama seperti yang namanya SMR. Di sini juga ada 3 itu, ya kan? Positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya, gitu ya. Jadi cemana bang? Kan gitu kan? Maka ketika ini tadi untuk menghubungkan kata sifat ataupun kata benda, tapi ketika ini untuk menghubungkan yang namanya adalah kata kerja. Gitu dia, atau dia ada pekerjaan yang dilakukan atau sesuatu hal yang dilakukan, gitu kan? Contohnya, aku ingin minum. Kan ada di situ kata kerjanya adalah minum. Ingat ya, kata kerja adalah segala sesuatu yang kita lakukan, kan gitu kan? Maka ada kata minum, kan gitu. Maka ya itu adalah memakai verb one. Memakai rumus ini nggak bisa memakai to be. Nggak ada kita buat misalnya minum kan drink. I am drink itu nggak ada. Gitu dia bisa ya. Oke, maka dengan menggunakan rumus ini, maka positifnya kita lihat subject plus verb one ataupun s atau es. Ini dia. Jadi kalau verb one itu adalah kata kerja pertama, ini hampir mirip dengan infinitif kata kerja dasar atau dia bentuk awalnya belum ditambahi apapun, gitu kan? Maka kenapa bang bisa ditambah s atau is? Jadi ketika kata kerja ditambah s, maka subjeknya itu adalah tunggal. Itu ya. Jadi ketika subjeknya jamak atau lebih dari satu, seperti you, they, we, ya kan? Maka kata kerjanya tidak memakai s, cuma verb one aja. Bisa ya. Tapi ketika dia she, it, atau dia subjeknya tunggal, berarti kata kerjanya memakai s. Contohnya comes, ya kan? Misalnya dia drinks pakai s. Tapi ketika dia subjeknya jamak bisa drink, come, gitu ya. Dia memakai s. Oke. Maka plus objek ataupun komplement. Maka yang kedua, rumusnya negatif sama aja. Dia memakai not. Setiap negatif pasti memakai not, gitu kan? Tapi masalahnya ketika di sini ini ada kata do ataupun does. Jadi kemarin di video yang lalu ya, bagi yang belum nonton tuh udah Bang jelaskan, sengaja menjelaskan perbedaan antara do dan does dan serta penggunaannya. Jadi ketika kalian udah menonton video yang lalu, kalian akan mengerti nih, gitu kan? Do atau does. Maka rumusnya cuma ada bang, subject plus do ataupun does plus not plus infinitif. Ini mirip ya, infinitif kata kerja dasar ataupun belum ditambahi apapun plus objek ataupun komplement. Gitu dia, itulah kalimat negatifnya. Ya, interrogatifnya tuh kalimat tanyanya gimana bang? Sama aja, tinggal kita balikkan aja, gitu kan? Maka dudasnya maju plus subjek plus infinitif plus objek ataupun komplement. Jelas ya? Iya, macam tak so, gitu kan? Ya, maka kita lihat rumus nih, ya. Kamu udah menyelesaikan ya atau memberikan di situ ya, di sini rumus ya. Maka contohnya gini, kalimat positifnya nih. Oke, sebelumnya ya, dengan kalimat ini sebelumnya nih. Bang, dari mana kita ketahui kalau ini adalah simple present? Ingat keterangan waktunya tadi atau adverb of time, gitu kan? Maka ada kata every, ya kan? Every semua ini kan. Maka ketika ada kata every, maka dia adalah simple present, gitu ya. Oke, maka kita lihat. Oke, kita masukkan sini ada kata kalimat positif ya. Maka katanya she drinks a cup of milk every morning, ya kan? Oke, maka kita lihat di sini she, ya dia di sini menggunakan kata kerja. Jadi kan tidak menghubungkan yang namanya kata sifat ataupun kata benda. Izemar ini tadi itu untuk menghubungkan kata sifat ataupun kata benda. Tapi ketika ada kata kerjanya, ya kan, atau dia aktivitas yang dilakukan, maka dia melakukan pekerjaan, gitu kan, atau dia berhubungan dengan kata kerja, maka kita menggunakan rumus yang ini, gitu ya. Oke, tidak bisa kita gunakan tiba-tiba she is
drink gitu, nggak bisa gitu deh ya. Oke, jadi sampai di sini aja video dari abang tentang penjelasan simple present. Aku yakin kalian udah paham gitu ya. Jadi jika ada yang belum paham bisa kalian komentar di bawah ini. Jadi jika ada juga yang mau ditanyakan juga bisa komentar di bawah ini, gitu kan. Jika kalian suka, like video ini dan share ke sosial media kalian semua. Oke, see you next video and bye bye.